Halo, bertemu dengan NF Literasi yang pada episode pertama ini kita akan membahas bahwa pernah nggak sih kalian merasa kalau di dunia serba digital ini personal brand itu penting banget, apalagi buat kalian yang punya bisnis jasa pada khususnya gitu ya. Jadi bisnis jasa ini memang menuntut konten-konten yang cukup bisa menarik awareness dan engagement ya. Oke, pada saat podcast ini dibuat, jadi ini benar-benar episode pertama dan 0 follower gitu ya. Dengan konten berkualitas dalam konteks personal branding itu sangat penting sekali ya teman-teman ya. Jadi konten berkualitas bukan hanya sekedar postingan di media sosial, tetapi juga sesuatu yang memberikan value, nilai tambah bagi audiens kita. Mengapa konten berkualitas penting untuk personal branding? Ya, tentu saja yang pertama adalah membangun kredibilitas gitu ya. Konten berkualitas bisa membangun kredibilitas dan kepercayaan audiens terhadap kita sebagai seorang ahli di bidang tertentu. Jadi niche-nya memang harus sangat spesifik, dan harapannya adalah dengan menemukan ceruk market yang tepat. Kemudian menarik klien ideal. Jadi konten yang relevan dan menarik memiliki value yang unik itu bisa menarik klien potensial yang sesuai dengan target pasar kita. Minimal ya orang jadi iklan di kita gitu ya, produk ataupun jasa. Kemudian membedakan diri dari kompetitor. Konten yang unik dan bernilai bisa membuat kita berbeda dari kompetitor lain. Kita mempunyai unique selling proposition, USP yang memang itu menjadi kelebihan kita. Misalnya benefitnya apa sih kalau saya menggunakan jasa dari Anda gitu kan, dan sebagainya gitu ya. Kemudian membangun relasi ini sudah barang tentu networking. Jadi konten bisa menjadi sarana untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens atau komunitas kita gitu. Oke, strategi membuat konten berkualitas seperti apa sih? Yang pertama, kenali audiens dulu ya. Pentingnya memahami audiens dengan baik agar konten yang dibuat relevan dan bermanfaat pastinya. Ini tujuan, goalnya apa? Setiap konten harus memiliki tujuan yang jelas, misalnya untuk edukasi, hiburan, atau membangun kesadaran merek atau branding gitu ya. Jadi kalau edukasi, hiburan, karena memang hiburan dan edukasi kalau disatukan itu akan menjadi boom ya, luar biasa. Untuk selanjutnya, format yang tepat. Jadi berbagai format konten bisa digunakan ya, seperti artikel or blog, video, podcast, infografis, or reels yang YouTube Short termasuk ya. Dan kapan harus menggunakan masing-masing format itu tergantung kebutuhan sih. Tapi kalau dalam ilmu social media domination ya itu semuanya aja udah kita posting di setiap platform yang kita punya gitu. Konsistensi, pentingnya konsisten dalam membuat dan mempublikasikan konten dalam setiap, misalnya gini teman-teman, jadi triknya tuh posting setiap hari jam 5 sore or pagi sekali jam 6 tuh selalu posting, dan itu nanti akan ditunggu episode terbarunya. Jadi konsistensi diharapkan bisa menjadi satu ukuran yang mana konten kita selalu fresh gitu ya, dengan topik yang linear gitu. Sebenarnya lebih penting mana sih, kualitas atau kuantitas? Kalau di dalam dunia konten, lebih baik membuat sedikit konten berkualitas daripada banyak konten yang asal-asalan dan bias gitu, nggak jelas tujuannya kemana gitu ya teman-teman. Jadi di sini personal branding, ada yang faceless, takut muncul wajah, di kamera suka grogi dan seperti apa. Yaitu mungkin bisa podcast, infografis, atau reel yang faceless gitu ya. Tapi kalau misalnya memang senengannya nulis, ya udah nulis aja di blog, nulis aja di koran, nulis aja di FB Pro itu ya.
dan banyak lagi komunitas bisa menulis itu juga masuk alternatif untuk menuangkan ide-ide bila mana Anda memang kuat dalam menulis journaling seperti itu. Jadi hopefully episode pertama ini bermanfaat untuk teman-teman semua, agar personal branding hari ini adalah 2024 akhir, terutama personal branding itu sangat-sangat dibutuhkan dalam menjual. Jadi orang nggak ngerti ini apa yang dijualin atau barang apa yang dijual, tapi ketika misalnya kalau di dunia TikTok tuh ada Cohen ataupun Mas Derto, itu orang lebih ya gue percaya deh, reviewnya bagus, analisanya sangat akurat, dan juga dia memang pakai barang itu gitu ya teman-teman. Oke, sampai bertemu lagi di NF Literasi selanjutnya. Dadah.